Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feristan Samrinstipada Apindi, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membantu jalannya presentasi ini. Pembahasan presentasi dari kelompok 4 yaitu ragam bahasa Indonesia yang disusun oleh Feristan Samrinstipada Apindi, Aulia Fajrianto, Aisyani Widianti, Eva Nurul Fajriah, Felicitia Atakio Jawad, Nadia Kirana Putri, Sulis Aprilia, dan Rizky Talita Mutmainah. Selanjutnya, materi pertama yang berjudul pengertian ragam bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara, Bachmann 1990. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestise tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah atau karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Sedangkan menurut Denny Sugono, bahwa penggunaan atau pemakaian bahasa Indonesia akan menimbulkan dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan bahasa tak baku. Seperti ketika kita sedang berada di kantor, di sekolah, maupun di acara resmi lainnya, pastinya kita akan menggunakan bahasa baku. Sedangkan ketika kita ada di pasar maupun di taman, kita akan menggunakan bahasa tak baku. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan ragam menjadi dua. Pertama, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan bahasa ragam lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya maka disebut dengan ragam tulisan. Jadi, ragam bahasa lisan akan berhubungan dengan lafal dan ragam bahasa tulisan akan berhubungan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Macam ragam bahasa, yaitu yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, jenis bahasa Indonesia dibedakan menjadi beberapa ragam, yaitu ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam terresmi. Yang kedua, ada bahasa formal dan non-formal. Bahasa formal merupakan bahasa yang sering digunakan dalam acara-acara resmi seperti upacara pelantikan, seminar, dan rapat. Sedangkan bahasa non-formal sering digunakan pada kegiatan kita sehari-hari, seperti kita berbicara dengan teman dan dengan keluarga. Penggunaan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada dasarnya, semua ragam bahasa memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada bahasa yang mudah dipelajari atau mudah dimengerti, atau ada juga beberapa bahasa yang sulit dimengerti. Penggunaan ragam bahasa yang baik itu adalah menggunakan ragam bahasa sesuai dengan kondisi dan tempat. Ketika kita di tempat yang non-formal, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa non-formal. Tapi tuntutannya dalam jiwa kita terpatri untuk berusaha menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang disempurnakan. Karena biasanya menggunakan bahasa yang baku akan mempersingkat kalimat, memperjelas kalimat, dan membuat kalimat akurat. Sedangkan penggunaan ragam bahasa yang benar adalah menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Dalam berbahasa, seseorang dituntut agar memahami aturan-aturan yang telah dibakukan, seperti penggunaan kata serapan, kata sambung, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah fungsi ragam bahasa. Pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia, menjadi speaker Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas nasional, menyatukan berbagai kelompok etnis, dan pemersatu alat hubungan antar budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. 3. Komunikasi di tingkat nasional.
untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. 4. Budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi.